Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang masih berusia muda di Provinsi Aceh. Kabupaten yang memiliki letak sangat strategis di pantai barat selatan Aceh ini memiliki banyak potensi kekayaan alam, baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, dan juga pertambangan. Namun untuk memajukan kawasan kaya akan hasil alam yang melimpah ini, tentu butuh seorang pemimpin yang bijak, cerdas, dan mengerti akan kebutuhan masyarakat yang memang harus diprioritaskan, terutama di bidang mensejahterakan mereka. 4 tahun pasca pemekaran, negeri Bersikupai yang kaya ini masih di posisi yang belum terlihat perkembangannya. Hanya sektor perdagangan saja yang sedikit menonjol, karena Blangpidi dikenal sebagai kota dagang setelah melabuh di pantai barat selatan. Namun hanya nama saja Blangpidi sebagai kota dagang, namun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten yang masih berusia belia ini masih belum jelas mau dikemanakan, begitu juga arah pembangunan pada saat itu. Di tengah kondisi yang tidak menentu, terlebih setelah konflik berkepanjangan mereda pasca tsunami yang memporak-porandakan Aceh akhir tahun 2004, dan ditandatanganinya kesepakatan damai di Helsinki menjadikan starting point untuk membangun Aceh Barat Daya ke depan menjadi lebih baik dan lebih semakin terbuka. Angin segar ini semakin jelas setelah pemilihan kepala daerah secara langsung pun digelar di Aceh pada tahun 2006 lalu. Pada saat itu pilkada pertama dalam sejarah Aceh ini digelar. Sosok pemimpin sejati Aceh Barat Daya pun terlihat. Sosok yang memang mempunyai niat mulia dalam memajukan kabupaten yang dijuluki Bumi Tengku Pekan ini menjadi kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan juga masyarakatnya yang sejahtera. Setelah memenangkan pilkada di putaran kedua, Akmal Ibrahim yang berpasangan dengan Samsu Rizal bekerja keras untuk memakmurkan rakyatnya dengan berbagai program unggulan yang bahkan mendapat pujian dari semua pihak. Bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tetap untuk mengedepankan masyarakat kecil dan upaya-upaya sektorial, dan saya senang ya menyaksikan sendiri Pak Bupati itu mengembangkan perkebunan yang di daerah lain itu biasanya juga diusahakan oleh konglomerat atau perusahaan besar, ya ini justru diserahkan ke rakyat. Dan kebijakan Bupati yang sekarang, sektor korporasi atau usaha besar akan diberi arahan atau bidang usaha di industri dunia atau di industri pengolahan sawit. Itu bagus sekali. Ini prestasi yang luar biasa. Tolong wartawan areal ini difoto dan segera dikirim ke Jakarta, besok terbit. Mengimbangi berita wereng. Meskipun ada hama babi di sini, tetapi padi tetap padi di Aceh Barat Daya. Dan ini tentunya hasil kerja keras para petani di bawah bimbingan Pak Bupati dan Profesor Dr. Ali. Kata kuncinya adalah kesadaran petani dan kepemimpinan. Kalau para bupati melakukan kerja seperti ini, selesailah urusan pangan di Indonesia ini. Sejak dilantik dan memangku jabatan sebagai bupati, Akmal Ibrahim lebih memfokuskan pemikirannya pada masyarakat tani dan nelayan. Karena mayoritas penduduk Aceh Barat Daya berprofesi sebagai nelayan dan petani, baik petani kebun maupun petani sawah. Salah satu terobosan besar yang menjadikan kabupaten berusia dini ini sebagai bakal lumbung padi nasional adalah keberhasilan swasembada pangan yang dilakukan oleh Akmal Ibrahim lewat metode tanam serentak. Tani dua, itu hasilnya 8 sampai 12 ton. Taruhlah paling kek
paling kek 8 ton. Nah, gaji analisa itu 8 ton. Dan juga pola tanam acong atau adu carong yang mempunyai arti adu pintar antara penyuluh dari Dinas Pertanian dengan para petani. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pola tanam acong ini juga telah mendongkrak keberhasilan pangan Aceh Barat Daya hingga mencapai angka yang paling spektakuler. Hal itu terbukti saat panen raya digelar pada awal Juli tahun 2011 ini di Gunung Cun, Kecamatan Tangan-Tangan, yang menandakan keberhasilan dari seorang pemimpin daerah yang mempunyai nama kecil Sikaman ini menjadi bapak dari petani dan menjadi seorang pionir dalam memajukan sektor pertanian bagi rakyatnya. Nah, lun begah acongnya adu careng. Lun tantang petani, pecareng ron, pecareng lun. Menyohasi kurang dari sekian, akan lun bayar dengan gaji lun. Yang ngai maun ini. Oi maun kah? Seluruh petani acong tak tantang. Tapi para petani hanya puput lagi draw puput. Seluruh instruksi itu dari Bupati dan PPL. Karena Haji sering karu ulang-ulang. Petani IPI lula betul. Petani di Poh Abu lah nalupi. Petani pula le pula tiba. Petani di pula bijeh kali peluro menurut lanjut bijeh harus 15 euro, ciklung hampir 15 euro. Jadinya adalah adu carung. Mekanisasi pada sistem pertanian pun menjadi salah satu prioritas utama mantan redaktur salah satu media harian lokal di Aceh ini. Dengan pengadaan mesin-mesin pertanian yang modern, guna memajukan sistem bertani di masyarakat tani Aceh Barat Daya dari tradisional ke modern. Dua peralatan tani yang paling fenomenal sepanjang sejarah pertanian di pantai barat selatan Aceh, yaitu rice transplanter atau alat penanam padi dan mini combine, alat pemotong padi, yaitu alat yang digunakan dan akrab selalu dengan petani padi di Aceh Barat Daya dewasa ini. Dua alat inilah yang akan menjadikan Abdia sebagai lumbung pangan nasional masa depan di Indonesia, berkat buah pikir pemimpin yang memang cerdas dalam membawa kabupaten ini ke ambang kemajuan dan mampu bersaing dengan kabupaten lain di Aceh. Sebelum Bapak Bupati Akmal jadi Bupati Aceh Barat Daya, hasil panen kami tidak memuaskan seperti yang hari ini. Sekarang panen kami pun makin membaik karena berkat keras kerjasama beliau membina petani kami, maka hasilnya pun memuaskan. Dan kami petani Abdia aman lanjutkan. Sejak masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, mayoritas warga pedalaman di kawasan Babahron dan Kuala Bate adalah masyarakat miskin yang mengandalkan pendapatan mereka dari lahan rawa yang terhampar puluhan ribu hektar dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Mereka hanya mengandalkan alat tangkap bubu untuk menangkap ikan rawa sebagai penopang ekonomi mereka. Namun, sejak Bupati Akmal Ibrahim terpilih dan memimpin, ribuan warga yang dahulunya hidup di bawah garis kemiskinan, kini mereka hidup dengan layak berkat kepedulian yang besar. Seorang pemimpin yang bernama Akmal Ibrahim kepada rakyat kelas bawah. Nama saya Musrizal. Saya seorang petani Kecamatan Babarot. Dulu saya tidak sebaik seperti yang sekarang ini. Dengan melalui terobosan program Bupati Akmal Ibrahim dengan program perkebunan rakyat, malah sekarang kehidupan saya sudah begitu baik. Saya bisa buat rumah,
sudah bisa beli kereta dan bisa melanjutkan sekolah anak saya. Satu himbauan saya terhadap masyarakat Abdiah, aman, lanjutkan. Akmal Ibrahim telah membuahkan karya yang terbaik bagi Aceh Barat Daya, dan masyarakat tetap terus mendukung kepemimpinan Akmal Ibrahim yang telah membangun Abdiah menjadi kabupaten yang terpandang. Kini Akmal Ibrahim kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya di Abdiah dan akan melanjutkan program-program pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh Barat Daya. Pada 20 Mei 2011, Akmal Ibrahim mendeklarasikan pencalonannya kembali dengan berdampingan dengan Lukman yang juga telah banyak membantu mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan lahan terlantar. Deklarasi yang dihadiri ribuan masyarakat Aceh Barat Daya yang tumpah ruah ke lapangan Pulau Kayu menjadi indikator bahwa Akmal Ibrahim masih dinantikan oleh rakyat yang enggan berpisah dengan buah pikirannya yang cemerlang. Ya, memang berguna untuk rakyat. Akmal Ibrahim dan Lukman mendeklarasikan menjadi aman yang akan selalu mengamankan pembangunan seutuhnya bagi rakyat Abdiah, yang akan selalu ada aman di setiap peningkatan ekonomi, dan aman akan terus bekerja untuk rakyat Abdiah yang memang selalu menginginkan aman menjadi pasangan pemimpin mereka. Aman selalu bersama rakyat Abdiah untuk bersama membangun. Aman, lanjutkan. Cedera Inongon Agam pilih pimpinan kali kedua. Bapak Akmal Jino Partai Keaman lanjutkan kali kedua. Wahai cedera Ayahangon Umi pilih Bupati Baget Laguna. Menghana pilih berhati-hati hancu bukan li tengah Aceh Barat Daya. Aman, lanjutkan.